Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, sesiapa sahaja daripada kamu yang hendak murtad meninggalkan agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, pasti kelak akan Allah datangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ciri-ciri kaum yang amat dicintai oleh Allah kerana mereka mencintai Allah ialah adillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap tawadhu, merendahkan diri, sopan santun, lemah lembut terhadap sesama orang-orang yang beriman. Sebaliknya izzatin 'alal kafirin, mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan perbuatan kufur. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka istiqomah dalam memperjuangkan agama Allah kerana Allah, di jalan Allah, bagi memastikan agama ini tersebar pada seluruh umat manusia dan kemudian terjaga, terpelihara
kesucian dan kemuliaannya. Dalam menegakkan agama Allah, mereka la wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut sama sekali, tidak khawatir sama sekali akan celaan, cacian orang-orang yang mencela. Celaan, kejian manusia terhadap mereka sedikit pun tidak menyurutkan semangat mereka dalam memperjuangkan agama Allah. Kerana mereka yakin yang penting dalam hidup yakni apa kata Allah. Apa pandangan dan penilaian Allah terhadap dirinya. Bukan penilaian, penghargaan daripada makhluknya. Orang yang disebut dengan ciri-ciri di atas, dzalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itulah kurnia Allah. Yang Allah berikan akan kurnia tersebut pada siapa yang Dia kehendaki. Atau juga mungkin bermaksud Allah berikan kurnia tersebut kepada siapa yang Dia menghendakinya. Dia, orang itu, menghendaki kurnia Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas. Kurnianya lagi maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Maidah ayat 54. Saya hanya ingin menekankan, saya baca ayat ini, bahwa dalam Al-Quran ada ayat, dan bukan satu, dua, di mana Allah memberitahu ada di kalangan hamba-hambanya, golongan manusia ini, yakni mereka yang sangat dicintai oleh Allah. Dan mereka juga sangat mencintai Allah. Ini Allah yang nyatakan. Yuhibbuhum, Allah cinta mereka. Wa yuhibbunahum, dan wa yuhibbunahu, dan mereka cinta Allah. Allahu Akbar. Ada. Golongan itu ada. Dan mereka orang yang amat-amat bertuah. So itu ya mas sekalian. Ayat-ayat seperti ini, walaupun ia merupakan kalam khobari, pemberitahuan, khobar kan, pemberitahuan. Tapi kita tahu yang memberitahu ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti benar adanya. Dan Allah mahukan kita merebut peluang tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita masih akan bicara tentang bagaimana meraih cinta Allah. Selama ini kita bicara banyak tentang al-muhsinin, orang yang
sangat dicintai oleh Allah, yakni orang yang telah bergelar, telah mencapai maqam ihsan, muhsinin. Kesimpulan daripada ayat-ayat yang telah kita pelajari sebelumnya. Ayat berikut, tolong dibuka bukunya, muka surat 38. Muka surat 38. Ayat yang pertama atau ayat yang paling atas. Muka surat 38, ayat yang paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidak ada ucapan mereka atau doa mereka selain ucapan, Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dan keterlanjuran kami atau perbuatan kami yang berlebih-lebihan melampaui batas dalam urusan kami. Wahai Tuhan kami, teguhkanlah pendirian kami. Berilah kami pertolongan, tolonglah kami ya Allah terhadap kaum kafir. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oleh karenanya Allah telah memberikan kepada mereka ganjaran dan balasan dunia. Dan juga sebaik-baik ganjaran dan balasan akhirat. Dan Allah itu sangat mencintai orang-orang muhsin. Surah Ali Imran 147 dan 148. Sesuai dengan tajuk kita bahwa kita bicara tentang mahabbatullah wa rasul. Cinta Allah dan cinta Rasul. Maka ayat ini kita coba fahami dari aspek ini. Aspek mahabbah. Ya. InsyaAllah ayat ini, penjelasan uraian ayat ini kita tekankan dalam aspek mahabbah, bukan aspek yang lain. Walaupun tentulah ayat Al-Quran ini mempunyai makna yang sangat luas. Di situ ada aspek akidahnya, di situ ada aspek syariahnya, macam-macam kan. Tapi, karena kita bicara tentang mahabbah, jadi kita uraikan dari aspek mahabbah. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, lagi satu ayat ini, Ali Imran 147, 148, memberitahu kita, tah ini yang keberapa,
bahwa orang yang layak mendapatkan kasih sayang Allah adalah al-muhsinin. Itu jelas, tidak perlu diragukan. Siapa al-muhsinin telah panjang lebar kita pelajari sama dalam ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat ini, insya-Allah kita akan mengetahui siapa saja yang termasuk dimasukkan dalam golongan al-muhsinin sehingga mereka ini layak mendapatkan mahabbatullah. Gitu. Saya ulangi, di dalam ayat ini Allah memberitahu pada kita siapa golongan manusia yang dikategorikan sebagai al-muhsinin sehingga mereka layak mendapat kasih sayang Allah. Allah cinta mereka. Bila kita perhatikan ayat 147, 148 surah Ali Imran ini, secara ringkas, termasuk orang-orang yang golongan muhsin ini orang-orang yang bertaubat. Mereka yang membudayakan istighfar dan taubat. Al-mustaghfirun wat-tawwabun. Bahkan ada dalam surah Al-Baqarah atau dalam surah yang lain Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Jelas sekali. Maksudnya Allah itu sangat suka pada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang membersihkan, mungkin membersihkan zahiriahnya daripada najis dengan mandi, dengan berwudu, membersihkan rohaninya daripada hadas besar, hadas kecil. Dan juga membersihkan jiwa dan hatinya daripada kotoran-kotoran dosa. Mudah. Jelas di sana. Baik. Itu kesimpulan pertama. Mereka yang Allah kategorikan sebagai orang muhsinin, yakni orang yang mustaghfirin atau at-tawwabin. Orang yang suka, yang beristighfar, mohon ampun bila terlanjur buat dosa, dan mereka yang bertaubat. Cinta Allah kepada orang-orang yang suka bertaubat dan ridhonya buat mereka, limpahan rahmatnya ke atas mereka, maka mahabbah Allah adalah mahabbah Allah kepada mereka itu berupa ridho dan rahmatnya, serta takrib, kedekatan orang itu dengan Allah. Saya ulangi. Berupa apakah, dalam bentuk apakah cinta Allah kepada hambanya yang suka bertaubat? Bila Allah menjadi orang bertaubat, lalu cinta Allah itu berupa apa? Kan kalau ada seseorang umpamanya mencintai B, ya mesti diterjemahkanlah dalam perbuatannya. Oh, mungkin ya sangat mesra, sangat memperlakunya dengan baik. Mungkin sering bagi hadiah, menjaga perasaannya, betul ya? Mungkin sesama kita. Tapi bila Allah sudah mencintai hambanya, apakah manifestasi bercinta Allah? Di dalam ayat ini dijelaskan, mahabbah itu yakni berupa ridhonya.
limpahan rahmat-Nya, dan kedekatan Allah kepada hamba itu. Kerana hamba itu mendekati pada Allah. Ya, kita hadkan bicara kita dari segi mahabbah ya. Tidak bicara dari segi akidahnya. Sebab jamaah mungkin jadi tidak perlu tanya. Ya, ini tidak perlu ditanyakan macam mana maksud Allah dekat itu. Ataukah dekat karena tempatnya atau ini Allah bertuah. Itu bagian akidah lah. Ya. Akidah. Coba kalau Allah sudah sangat ridha pada orang ini, radhiyallahu anhum wardu'an, dan Allah sudah rahmati kepada orang ini, sedangkan masuk surga pun karena rahmatnya. Takrib berupa kedekatan Allah dengan orang ini, karena orang yang sangat dekat dengan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan itulah bentuk mahabbah Allah kepada hambanya. Kenapa? Ya, karena orang ini sudah tergelar orang yang mutatohirin. Orang yang tak putus-putus berusaha untuk memastikan dirinya bersih daripada noda dan dosa. Bersihnya hati itulah yang menyebabkan dia dekat dengan Allah dan Allah dekat dengannya. Bersihnya hati daripada dosa itulah yang menyebabkan Allah ridha dan Allah limpahkan rahmat pada. Mutatohir. Tawab itu kan bertaubat. Itu tujuankan untuk membersihkan diri. Humul ladina taharu ihsahum wa nufusahum wa dharu bawatinahum. Berusaha bersungguh untuk membersihkan. Sekarang, saya ingin bacakan hadis Nabi. Tadi saya katakan, berupa apakah cinta Allah pada kita ni apa? Rupanya apa? Kita dibagi umur panjang ke? Kan kadang orang itu kan, oh tanda Allah cinta kepada orang yang ini, yang Allah sebut ni, mustaghfirin ini, tawab ini, mana Allah bagi setiap hajatnya dikabulkankah? Atau bukti bahawa Allah mencintai hambanya ini, dipanjangkan umurnya kah? Dilimpahkan rezekinya kah? Diberi kesihatan berpanjangan, tak pernah sakit kah? Pamannya. Atau apa saja. Jamaah sekalian, umur panjang, rezeki melimpah-limpah, jawatan sentiasa naik, tak turun-turun, tak di apa? Sehat tak pernah sakit. Ya, itu anugerah Allah. Boleh jadi itu bukti Allah sayang dia, tapi kan itu kepemberian dunia. Sekaya apapun manusia, sebanyak apapun hartanya yang Allah berikan, ya suatu hari akan tinggalkan juga. Benar itu ada nilainya, sehat ada nilainya, rezeki ada nilainya, umur ada nilainya di dunia. Tapi ada yang lebih bernilai. Ada pemberian Allah yang lebih bernilai daripada pemberian-pemberian yang disebutkan tadi. Apa dia? Ridhonya. Masya Allah. Bila Allah sudah ridho, gimana? Rahmatnya. Makom dan manzilahnya yang sudah amat dekat dengan Allah. Dan tengok bagaimana contoh Allah sangat ridho, sangat mesra, sangat sayang kepada orang yang bertaubat. Di dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, bersumber daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini popular sekali ya, saya yakin semua sudah belajar hadis ini. Saya ingin bacakan
Saja untuk menjelaskan. Saya akan kata tadi, apa bukti? Berupa apa kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang bertaubat ini? Tadi kata, ya berupa ridhonya, rahmatnya, dan kedekatannya. Allah sangat dekat dengan orang itu, karena Allah sangat dekat. Dan bila sudah dekat di zaman sekarang, Allahu Akbar. Macam mana ya? Kalau zaman sudah kawan karib sangat. Ya pasti mesra lah. Gelak ketawa. Mesra. Bahkan silap cakap pun tak marah. Bayangkan. Bila sudah akrab sangat ya mas sekalian. Kawan yang akrab tadi silap cakap pun tak marah. Silap cakap pada B tak marah. B silap cakap pada dia tak marah. Kenapa? Sudah sangat dekat. Mahabbahnya sudah terlalu kuat. Bahasa mudahnya. Tak mudah tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh orang yang sangat mesra dengannya. Bahasa hari ini yang lebih popular, tidak mudah koyak. Tak mudah koyak. Apa hadisnya? Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi. Sungguh Allah lebih bergembira. Asyaddu farahan. Lebih bergembira. Kegembiraan Allah lebih. Sangat dahsyat. Dengan taubat hambanya, ketika hamba itu bertaubat padanya. Orang berdosa, lalu mohon ampun pada Allah. Kemudian Allah ampunkan dosanya, pasti hamba itu gembira kan? Ya. Tapi tahukah kita jelaskan? Kegembiraan Allah. Kegembiraan Allah melihat hambanya yang mau bertaubat, yang mau minta ampun, itu lebih dahsyat, tak tahulah, asyaddu farahan. Daripada kegembiraan hamba yang diampun dosanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Terampun dosa itu kan sangat menggembirakan kita, benar. Mampukah kita membayangkan seberapa besar gembira kita bila dosa kita diampun oleh Allah? Tak terbayang, karena balasannya surga. Tapi Allah lebih gembira daripada hambanya. Min ahadikum kana rahyatni habi ardin falatik. Lalu Nabi buat satu perumpamaan. Ada seorang pengembara. Coba ada seorang kamu sedang mengembara di padang pasir. Telah penat berjalan. Fan falata minhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'isa minhu. Akhirnya dia tersesat jalan, bingung, tak apa. Keldai tunggangannya yang membawa bahan makanannya, bekalan minumannya, bekalan perjalanannya hilang, tak kemana perginya. Hilang. Sedangkan ia mengembara di padang pasir. Pada zaman ini padang pasir lah, kalau kita mungkin di hutan belantara. Okey. Atau manalah. Cari tak jumpa, akhirnya putus asa. Laulah habislah. Tak berserah jelah kepada Allah lah. Dia dahaga nak minum air, airnya di atas, di bawah keldai yang hilang. Perutnya lapar nak makan, makanan pun tak ada. Karena makanan diangkut oleh keldai yang hilang. Apa lagi? Kesejukan selimut tak ada. Hilang. Habis. Sudah, duduklah. Cari tak jumpa, duduk. Penat. Putus asa. Fataja'am fi dhilliha. Lalu orang ini kata Nabi buat satu perumpamaan ni. Lalu orang ni pergilah, carilah tempat berlindung. Jumpa sebatang pokok. Lalu bersandar atas pokok itu.
sambil memikirkan merenung nasibnya, apa yang akan berlaku. Sebab kalau tak dapat makanan, mati. Tak dapat minuman, mati. Sudah, mati sudah. Nampak bayang tu. Tertidur. Daripada itu kemudian tertidur. Ya karena penat. Fabainama huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatan indah. Tertidur, terlelap sekejap, terbuka mata, Allahu Akbar. Keldai yang membawa bekalan makanan, minuman, pakaian, berbagai itu tiba-tiba ada di depannya. Macam mana? Puas selama ini mencarinya tak jumpa, tiba-tiba telah sekejap, dah ada depan. Tentulah, fa'akhadha fi tomyat, pegang, cepat je pegang talinya, takut hilang lagi. Pastilah gembira. Sebenarnya sudah membayangkan nyawa sudah ajal sudah sangat hampir. Dengan kembalinya keldai yang hilang tadi, yang bawa bekalan makanan, wah, semangat hidup menjadi kuat lagi. Wah, saya tak jadi mati. Gembira luar biasa, melompat-lompat. Karena terlalu gembira, si hamba ini berkata, memuji Allah lah. Qala min syiddatil farah, Nabi kata. Karena terlalu gembira, ia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Pelik tak pelik ucapan tu? Kalau jamaah memahaminya lah, ayat itu saya tanpa mengetahui latar belakang ceritanya. Dan apa yang diucapkan, orang itu dah dikafir apa? Dah jadi kafir apa? Dia boleh kata, Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Tapi Nabi cerita itu, akhta'a min syiddatil farah. Dia tersilap. Tasalsul. Lidahnya tersasalsul, tersilap. Mengucapkan, dia nak kata, Allahumma anta robbi, ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Aku adalah hambamu. Nak kata macam tu karena terlalu gembira. Wah, excited sangat. Dia kata, Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Yang nak saya sampaikan, hamba ni sangat gembira. Gembira ketika melihat keldainya dengan bekalan-bekalan yang dibawa oleh keldai itu terjumpa. Kemudian ia memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sangat-sangat gembira sehingga tersilap cakap. Allah menerima, melihat hambanya yang bertaubat lebih gembira daripada hamba daripada orang tadi. Dan yang menariknya tengok, karena Nabi menggambarkan ini adalah orang yang bertaubat. Kan tadi cerita, Nabi sampaikan gambar orang yang bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai nak bercakap pun tasalsul. Tengok. Karena dekatnya orang ini dengan Allah. Cakap. Tak betul. Tapi tersilap ya, bukan sengaja. Cakapnya tersilap. Bukan sengaja. Karena gembira cakap tersilap. Itu pun Allah tak marah. Masya Allah. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah ridha, sayang, dan dekat. Tadi saya katakan, bila orang yang sudah sangat mesra ya mas kalian, tidak mudah tersinggung antara satu dengan yang lain. Mudah tersinggung. Kawan cakap, ya sudah mesra macam mana? Itu baru sama kita. Hamba tersilap cakap, berat tu, kan? Kesan daripada ucapan tadi kan sangat, saya boleh jadi kafir tu. Dia boleh kata Allah hambanya, dia Tuhannya. Tapi tersilap.
Ya, kalau boleh gunakan bahasa kita lah. Ya Allah, tersenyum aja lah tengok hamba macam ni. Gembiranya lah. Allah gembira, orangnya pun gembira. Ini bukan kemesraan, kedekatannya luar biasa. Allah kabulkan hajatnya pun dia gembira. Allah bagi dia sihat pun hatinya lapang. Allah bagi sakit pun dia tidak menyesal. Coba. Tidak mengeluh. Karena hubungannya dengan Allah sudah sangat-sangat dekat. Seberat apapun ujian yang Allah berikan, tidak membuat dia berburuk sangka kepada Allah. Sebanyak manapun rezeki kenikmatan dunia yang Allah anugerahkan, tidak menutupi mata mereka untuk terus memandang Allah Subhanahu wa taala istilahnya. Pelbagai anugerah kemewahan dunia, jawatan yang tinggi yang Allah berikan, sekali-kali tidak menghalangnya untuk terus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pandangan hatinya lebih jelas melihat Allah yang memberinya daripada terpesona dengan pemberiannya. Yaitu pemberian yang Allah berikan kepadanya berupa sakit ke, sehat ke, senang ke, susah ke, murah rezekinya ke, susah rezekinya, bagi dia sama saja. Karena mata hatinya sudah sangat dekat, melihat Allah sudah sangat hampir. Apalagi Allah menunjukkan kasih sayangnya. Orang yang merasa seperti itu wah, luar biasa itu jamaah sekalian. Dan salah satu cara untuk mencapai makom seperti itu, membudayakan taubat. Membudayakan istighfar. Seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang kita pelajari. Ini kan doa kan? Ayat yang 147 itu kan isinya doa. Dan tidak adalah ucapan mereka sentiasa melainkan itu yang mereka ucapkan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna. Itu kan taibin, itu kan mustaghfirin. Sehingga ketika mereka mohon ampun kepada Allah, mohon pertolongan pada Allah, wansurna. Ya Allah, tolonglah kami. Tengok. Doa yang terakhir, ya Allah, tolonglah kami. Mereka memohon pertolongan pada Allah dalam keadaan yang susah tentulah. Sebelum minta tolong, sebelum minta pertolongan, apa yang mereka minta dahulu? Diampun dosanya. Diampun perbuatannya yang sentiasa melampaui batasan yang dibenarkan. Allah. Kan minta itu kan. Ini memberikan maksud jamaah sekalian. Mereka ini orang yang sedar sungguh bahwasanya dosa, sifat yang melampaui batas, min a'zamil huzlan, itu adalah sebesar-besar asbab kerugian. Sebesar-besar asbab kebinasaan. Dan menghilangkan, membebaskan diri daripadanya, daripada dosa, daripada israf, itu adalah min a'zami asbabin nasr. Sebesar-besar asbab pertolongan. Bahasa mudah. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan daripada Allah dalam menghadapi
kehidupan sehari hidup, salah satu asbab yang mempercepat turunnya pertolongan, yakni terbebasnya kita daripada dosa. Bila kita sudah bertakhalli, mengosongkan, membersihkan diri daripada dosa, apapun jenis dosanya lah. Ada beberapa istilah tapi bukan tempatnya untuk kita bicara ya. Kan ada Quran karena sebut yang semuanya benda yang tak elok kan, karena sebut sayyiat. Sayyiat itu kan keburukan. Karena Allah menyebutnya dambun. Dambun dosa. Karena disebut ithmun. Ithmun dosa juga. Kadang disebut khotiat. Khotiat. Ma khotiatihim, dosa kesalahan mereka. Kadang disebut harajun. Apa maknanya ini? Semua ini memang keburukan. Tapi kenapa kadang Allah sebut, dalam satu ayat sebut sayyiat, keburukan. Ayat lain sebut khotiat. Khotiat kesalahan. Bahkan Fir'aun dibenamkan itu pun mimma khotiatihim ugriku. Nah, dosa juga. Karena disebut ithmun. Dosa juga. Kedua, dambon, jamnya dunub, dambon. Iya ya. Kan disebut haraj. Nah, ini perbezaan kan ada macam-macam istilah kan yang Quran pakai. Lalu apa perbezaan lima istilah itu? Minta maaf, bukan kelas ini tempatnya ya. Nah, ini kita tajali. Sebab kita tuh bukan hanya untuk mahabbah, di aspek mahabbah aja. Jadi saya ulangi. Bila kita banyak dosa, telanjur kita lakukan, kita pula enggan mohon ampun, enggan bertaubat, itu menjadi asbab yang paling utama, menjadi sebab yang paling utama kerugian kita. Kenapa doa tidak dikabulkan? Kenapa kesusahan Allah tidak tunjukkan jalan keluar? Kenapa Allah beri kesenangan, susah nak syukur? Itu dosa tu. Kenapa Allah beri kita musibah, kita tak mampu bersabar? Kenapa Allah bagi kita qada qadar yang kita tak suka, kita pula mengeluh tak puas hati, protes pada Allah. Coba apa yang ada dalam hidup? Punca apa? Banyak dosa. Nah, sekarang dibalik, kalau kita mau Allah segera menolong kita bila susah, membantu kita bila kita menghadapi masalah, senang sepanjang masa dalam keadaan apapun jua, mau siang, mau malam, mau kemarau, mau banjir, mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau sehat. Bagaimana caranya? Supaya kita tetap senang dalam semua keadaan. At-takhalli minad dunub. Mengosongkan, membersihkan diri, hati daripada dosa. Macam mana membersihkannya? Bertaubat. Istighfar. Karena manusia ini makhluk yang dicipta Allah ada bakat untuk buat salah. Ya, manusia ini makhluk yang dicipta Allah bakatnya buat dosa. Itu dalam hadis-hadis sebelumnya telah kita pelajari. Kalaulah kamu ini tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kamu dan Allah akan cipta makhluk lain yang pandai buat dosa kemudian bertaubat. Bertaubat segala-galanya. Istighfar banyak-banyak. Karena dengan istighfar maknanya kita bersih. Bila bersih apa tadi? Allah ridho. Allahu Akbar. Bila Allah ridho ni macam mana? Allah bagi limpahi rahmat. Allah dekat dengan kita. Itulah yang menjadikan hidup ni menjadi bahagia. Allah bagi nikmat sekecil apapun, mampu kita mensyukurinya.
Allah bagi rezeki sebanyak manapun, mampu kita mensyukuri. Allah bagi kita ujian seberat apapun, kita mampu bersabar. Apalagi hanya ujian kecil. Allah tetapkan qada dan qadarnya pada kita, seburuk apapun kata orang, kita mampu ridha. Apalagi hanya qada dan qadar yang kecil. Nah, kemampuan yang seperti itu tanda jemaah sekalian yang jiwa kita ini kuat karena bersih daripada dosa. Sekaligus karena Allah ridha. Karena Allah sayang. Karena Allah dekat dengan kita. Itu banyak hadis-hadis begitu ya. Hadis yang populer itulah. Bila hambaku mendekati aku sejengkal, aku dekati dia satu hasta. Bila hambaku mendekati satu hasta, aku dekati dia satu depa. Bila hambaku ini mendekati aku dengan berjalan kaki, aku akan lari. Allahu Akbar. Ya, ada yang menjelaskan itu dari aspek akidah, silakan. Apa maksud lari daga itu bagi insya-Allah. Tapi tajuk kita mahabbah. Sudah usahalah mendekati kepada Allah. Bermakna Allah ni sebenarnya lebih laju nak mendekatkan daripada kita, dirinya kepada kita daripada kita. Kita buat satu, dia bagi kita, dibalasnya 10. Bayangkan. Kita buat satu kebaikan, digandakan 10. Hingga 700. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali. Ya Allah balas 10 kali. Macam mana? Kita bagi satu benih, biji benih. Allah bagi 100. 100 pula keluarkan. Allah bagi 7, dia 7 keluar 100. Allahu Akbar. Kan di 700 itu. Masya Allah ya. Selepas itu tawakal kepada Allah. Dengan sabar, dengan itu lagi. Jadi, bukti Allah sayang kepadanya, bukti Allah ridha itu, Allah bagi dia pertolongan. Kita susah, dia tolong. Ya, kita susah, dia tolong. Kita ada masalah karena kita sabar, nanti Allah tunjukkan. Nanti Allah tunjukkan. Jalan keluarnya. Karena sabar kan. Ada masalah sabar. Allah sayang. Allah sini akan tunjukkan jalan keluarnya. Asal kita tidak berputus asa. Baik. Jamaah sekalian, saya ingin bagi contoh, tapi contoh ini contoh. Ya, ini bahasa orang-orang tua lah ya. Maaf, ini bahasa orang-orang tua. Saya tak kata bahasa ya bahasa orang tua lah, agak sedikit berfilosofi. Sabar contohnya. Kita bulan Ramadan. Puasa. Tak kira Ramadan atau bukan, tapi kita yang katalah bulan Ramadan. Yang puasa wajib. Lapar, dahaga. Luar biasa, tengah hari. Apalagi mungkin bekerja berat. Kenapa ya? Walaupun kita lapar dan tak ada orang nampak, kenapa kita tak mau makan? Walaupun kita dahaga, duduk seorang diri, minuman ada, kenapa kita tak minum ya? Kita tetap sabar. Kita jangan. Kita diuji tu dengan lapar tu. Wah, kalau kita minum tak ada orang nampak. Tengah hari, tak ada orang nampak. Zuhur, tak ada orang nampak. Bahasa orang tua. Kenapa kita mampu menahan lapar dahaga tengah hari? Bulan Ramadan sedang puasa. Wahal makanan, minuman ada dan tak ada orang melihat. Macam mana kita mampu menahan itu? Kata orang tua, karena kita yakin. Suatu saat nanti azan maghrib akan berkumandang.
Ini kata orang-orang tua dahulu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tengah hari kita sanggup menahan lapar dan kita sabar tak akan tipu punya karena kita yakin beberapa saat lagi azan maghrib akan kumandang. Mana bila azan maghrib aku kumandangkan kita boleh makan. Allah sendiri nanti akan menyelesaikan jalan keluarnya. Kita tak payah untuk menghilangkan dahaga, curi-curi minum, tak payah. Kita tak payah untuk menghilangkan lapar, curi makan, tak payah. Allah kata ini ujian, ini aku yang suruh. Aku yang suruh kamu jangan makan. Aku yang larang kamu jangan makan, jangan minum, jangan makan. Dan kamu mesti samina wa ta'na. Tapi ya Allah, kami lapar sangat ya Allah, kami lapar ya kamu. Sabar. Nanti aku sendiri akan menyelesaikannya. Aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah lapar kamu. Bila ya Allah, tunggulah. Tak lama ini nanti, tak lama lagi Allahu Akbar. Dengar kumandang masjid. Kita pun makan kan. Coba siapa yang menyelesaikan keperitan kita menghadapi lapar dalam? Kan Allah. Buktinya ada azan maghrib. Tadi tengah hari, sekarang azan. Itu Allah yang menyelesaikan. Kita sekarang boleh makan. Kenapa? Allah yang memusingkan bumi pada paksinya. Betul. Bumi Allah pusingkan pada paksinya di hadapan matahari. Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga daripada asalnya matahari di atas kita, di sini, bumi di atas kita ini, karena bumi pusing ni, kayak nampak macam ke bawah, ke barat, turun, terbenam. Inilah Allah sendiri mencarikan, bukan kita. Jadi kalau kita ada masalah, maksudnya, dan masalah itu karena kita ikut apa yang Allah suruh, patuh pada Allah lah. Masalahnya apa? Lapar. Masalahnya apa? Dahaga. Ini contoh kecil ya. Macam mana kamu lapar dahaga? Allah suruh lapar. Sakit kan? Sakit. Susah kan? Susah. Lemah kan? Lemah. Tapi kenapa? Allah yang suruh. Bukan kita mandek lah. Lain lah kalau kita orang mogok makan. Itu salah dia. Jadi bila kita menghadapi masalah hidup, dan masalah hidup itu yakni kalau kita menjalankan perintah Allah, sabar saja. Sudah sabar. Jangan coba kita menyelesaikannya dengan cara yang menyalahi kehendak Allah. Bagaimana cara menyelesaikan lapar dengan menyalahi Allah? Curi makan. Salah. Allah katakan, tak apalah wahai hambaku. Kamu sekarang ada masalah, iya ya Allah, apa lapar ya Allah, dahaga, dah tak larat, ya. Tapi masalah yang kamu hadapi itu kerana kamu patuh pada aku kan? Iya ya Allah, kerana kepatuhanmu kepada aku, sekarang kamu ada masalah, jangan khawatir. Aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Bagaimana ya Allah? Sudahlah, tunggu sajalah. Bumi dipusingkan oleh Allah, matahari terbenam, kita pun, sekarang makanlah. Itu Allah menyelesaikan kita. Coba kalau sudah seperti itu, tak rasakan kita, tak dapat merasakan kan kita akan rahmat Allah. Maryam alaihissalam. Ini ialah itu kata orang tua tadi sebenarnya menjelaskan kalau dalam Quran ada yang sekarang contoh yang kita telah belajar tafsir adalah Maryam alaihissalam, perempuan suci, ya, tak terlintas dalam kepala Maryam alaihissalam karena dituan dengan ibadah aja hidupnya. Karena memang dinazarkan oleh ibunya untuk beribadah, betul? Tak terlintas dalam fikiran dia untuk berumah tangga, betul? Tak terlintas untuk berumah tangga, apalagi masih muda. Jauh sekali terlintas dalam kepala nak berbuat, balanya maksiat langsung. Dia perempuan suci. Jangankanlah nak buat maksiat, mengadakan hubungan dengan lelaki, terlintas nak kahwin pun tak terbayang oleh Maryam.
Kerjanya ibadah aja. Dan memang itu yang dilakukan oleh ibunya. Ibadah, ibadah, ibadah. Tiba-tiba ketika dia ingin lebih khusyuk ibadahnya pada Allah, meninggalkan bilik yang disekian oleh Zakaria alaihissalam. Tinggalkan kaumnya jauh. Ringkas cerita, Jibril datang, diutus oleh Allah, menjelma menjadi manusia yang boleh dilihat oleh Maryam. Terkejut Maryam alaihissalam. Terkejut. Kan ini manusia. Manusia, jangan-jangan aku takut pada Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada perut kamu. Kalau kamulah makhluk yang bertakwa, tolong jangan. Sebab Maryam melihatnya itu manusia lelaki pula tu. Ketakutan tu. Jangan-jangan lelaki ini berniat jahat. Wajar kan perempuan suci begitu? Tapi apa kata Jibril? Jangan takutlah Maryam. Aku ni utusan Tuhanmu. Ini Rasulullah Rabbik. Aku ni diutus oleh Tuhanmu. Aku malaikat. Li'ahaba laki hulaman zakiya. Aku diutus oleh Tuhanmu untuk memberi kamu anak. Weh, lagilah Maryam terkejut. Maryam sangat takut. Jangan-jangan laki ini nak buat jahat kepada aku. Tiba-tiba malah kata, aku diutus Tuhanmu nak bagi kamu anak. Kan lagi ketakutan kan. Ya, setelah difahamkan, tahu itu utusan Allah, itu Jibril yang menjelma, macam mana aku punya anak? Aku tak pernah disentuh oleh laki. Mana aku tak pernah kahwin. Aku juga bukan perempuan jahat. Jibril beritahu, itu benda kecil. Wa alayya hayyin, hayyin. Benda kecil lah bagi Allah. Sebab Tuhanmu bila meraih sesuatu, hanya kun. Dah. Ringkas cerita, Maryam mengandung. Pertanyaannya, apakah seorang perempuan yang belum berkahwin dan dia juga bukan perempuan jahat, bila ia mengandung, ada itu kabar gembira atau kabar yang... Adakah mengandung itu menggembirakan dirinya atau mungkin bencana, dianggap bencana? Ya, pasti walau bagaimanapun juga Maryam pasti, macam manalah nih aku ini mengandung. Dan betul, apa yang khawatirkan luar biasa. Maryam, Masya Allah. Sekarang aku dah melahirkan anak, tak ada orang tahu. Tidak mungkin aku terus berada di tempat ini. Aku mesti balik jumpa kaumku. Kalau aku nanti jumpa kaumku bawa anak, lalu kaumku tanya anak siapa, coba. Macam mana aku nak jawab? Kalaulah ini anak pemberian Allah, siapa orang yang percaya? Kalau aku kata ini anak angkat, aku pungut, katalah hanya ini dibuang oleh orang dalam plastik bag, ya manalah kat mana kamu jumpa? Sedangkan kaumnya, apa Yahudi waktu, dia terus bukan tanya elok, terus tuduh Maryam. Maryam kau berzina. Orang tua kamu orang baik-baik, engkau belum berzina tergama. Coba. Itu yang paling ditutup oleh Maryam. Maryam menghadapi satu masalah dalam hidup yang luar biasa. Seorang perempuan suci, sangat suci, tapi dipandang kotor oleh kaumnya. Tidak ada seorang pun kaumnya yang menganggap Maryam ini tidak bersalah. Ini perempuan kotor, pura-pura suci. Itu kan musibah yang sangat dahsyat. Macam mana Maryam nak menyelesaikannya? Tak tahu. Tidak tahu. Ia ada masalah sangat berat dalam hidup dan dia tidak tahu nak menyelesaikannya. Tetapi ingat, masalah yang dihadapi oleh Maryam ini bukan karena kesalahan Maryam. Itu Allah yang bagi Maryam hanya ikut apa yang Allah telah tetapkan. Apa maksud saya? Masalah yang dihadapi oleh Maryam alaihissalam itu 100% karena Maryam menerima apa yang daripada Allah, samina wa ta'na. Bahasa mudahnya, Maryam, karena kamu mengandung tanpa laki, tanpa suami, pasti kamu ada masalah nanti. Ya Allah, benar, masalah besar ni. Macam mana nanti kamu? Tak apalah, jangan khawatir. Karena masalah itu bukan kesalahan kamu, itu bukan kesalahan kamu.
Itu justru karena kamu patuh kepada Fir'aun, biar aku sendiri nanti yang menyelesaikannya. Kamu tak payah susah-susah, Maryam. Aku sendiri yang menyelesaikannya. Begitulah cara Allah. Bagaimana cara menyelesaikan? Bayi yang baru lahir. Dalam tafsir yang makna yang kedua yang diberikan oleh Mutawi Sya'rawi. Isa sudah boleh cakap. Ya. Baru lahirkan Nabi Isa boleh sudah cakap, beritahu pada ibunya. Ibu jangan sedih. Makanlah, minumlah. Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu ini seorang yang sangat mulia. Dan nanti bila kamu dituduh macam-macam oleh kaummu, wahai ibu, janganlah jawab. Kalau kau jawab pun mereka tak faham, sudahlah. Allah sudah beritahu bahwa bayi yang baru lahir ini sudah boleh berkata-kata. Sebab itu nanti bila Maryam dituduh oleh kaumnya bukan-bukan, perempuan jahat lah, anak luar nikah lah, anak zina lah. Maryam ya, kalau ditanya, tolong Maryam jelaskan padaku dari mana. Ya Maryam tak perlu cakap lah. Tanya sendiri ya kepada si budak itu. Dan betul kan, akhirnya itu dalam surah Maryam, jamaah coba baca tafsir. Ini versi tafsir yang tafsir versi apa ni Imam Mutawi Sya'rawi. Karena beliau berbeza mengenai daripada yang sebab yang boleh bercakap ketika Maryam baru bersalin itu, yang jangan sedih, jangan ni, makanlah, minumlah itu karena malaikat dari bawah. Itu tafsir kebanyakan. Tapi betul Sya'rawi memahaminya dari susunan, itu bukan, menurut pendapat dia, bukan malaikat, tapi Nabi Isa yang itu ketika Nabi Isa dalam boyan boleh berkata-kata di hadapan padri-padri, rahib-rahib Yahudi, Maryam tak terkejut. Kenapa? Karena Maryam sudah tahu anaknya sudah boleh dikehendaki Allah, boleh bercakap. Coba kalau Maryam tidak pernah diberi pengalaman. Bukan Yahudi terkejut, Maryam pun bukan terkejut. Saya hanya menyampaikan, kalau kita menghadapi masalah, kerana kita berada di atas jalan Allah, ridho dengan apa yang Allah. Kita menghadapi masalah karena kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan pada kita. Allah suruh buat, kita buat. Allah suruh tinggal, kita tinggal. Tapi akibatnya kita menghadapi kesusahan. Dan kita dengan rela hati buat suruhan Allah. Jangan khawatir. Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Contoh Maryam. Contoh kita tadi saya berikan tadi lah umpama. Puasa lapar dagang, ya lapar, penat, iya. Tak larat nak jalan. Ialah bagi seorang yang dah berusia jamaah sekalian, ada faktor. Ini kan penatnya luar biasa, tak makan tak minum sehari. Allah tanya, kamu penat hambaku? Penat ya Allah, susah. Betul sahabat. Susah tu karena kesalahanmu atau tidak ya Allah karena aku patuh perintahmu. Oh iya, karena pasti apa? Aku sendiri yang akan menyelesaikan masalahmu. Bila Allah kata aku sendiri yang sekarang, jangan tanya lagi, sudahlah. Sami'na wa ta'na. Tak lama kemudian adzan maghrib berkumandang. Itu cara menyelesaikannya. Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di Makkah. Apakah itu kemauan Ibrahim? Tidak. Bukan. 100% melakukan perintah Allah. Berat ke tak berat dirasa oleh Ibrahim? Sangat berat. Berat atau tidak kehidupan di Makkah waktu itu dialami dirasai oleh Hajar dan yang besar Ismail yang masih bayi. Tak tahulah, tak mampu kita nak membayangkanlah. Hidup seorang diri, seorang perempuan di tempat yang tak layak dihuni, membesarkan bayinya, bahan makan tak ada, isinya hanya kanan kiri hanya bukit, batu, pasir, malam terlalu sejuk, siang terlalu panas. Tak tahulah macam mana beratnya, kerasnya hidup masa itu. Tak mampu kita bayangkan. Tapi apakah itu kesalahan Ibrahim? Tidak. Apakah Hajar menghadapi masalah seberat itu karena perang, perbuatan yang salah? Tidak. Habis semata-mata karena sami'na wa ata'na. Semata-mata karena Ibrahim dan juga Hajar raditu billahi robba. Ya Allah, aku redha ya Allah. Apa saja yang kau tetapkan buat kami, aku redha karena engkau ini Rabb kami.
ketika seseorang redha mentaati Allah dan kemudian menimbulkan masalah yang besar, jangan khawatir. Allah sendiri akan menyelesaikan masalahnya. Dan lihat akhirnya. Adakah Hajar mati kelaparan? Tidak. Apakah bayi yang bernama Ismail yang belum ngerti apa-apa mati kebuluran? Tidak. Apakah Ibrahim kehilangan anak dan istrinya ditinggalkan tanpa dilihat beberapa tahun? Tidak. Iya, sekarang jadi Makkah. Itulah pengajaran jamaah sekalian. Bila orang sudah sangat dicintai oleh Allah, apa yang Allah suruh buat, dia buat. Apa yang Allah suruh tinggal, dia tinggal. Jika apa yang Allah suruh tinggal pula terlanjur dibuat, segera minta ampun. Macam itulah. Bila apa yang Allah suruh buat, tapi tak buat, kemudian segera bertaubat. Hanya sentiasa berusaha terus terdekat dengan Allah. Maka Allah pun balas. Allah balas, Allah pun mendekat dia. Karena orang ini ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, Allah pun ridho. Allah limpahi rahmat dan kasih sayangnya. Sehingga masalah sebesar apapun yang dialami oleh hamba seperti ini, dia tidak perlu takut. Karena Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Itu banyak kisah itu dalam Al-Quran kalau kita jeli memahaminya. Jadi kita jangan hanya melihat Ibrahim disuruh meninggal Ismail, jangan. Memang itu ada sejarahnya, tapi jangan hanya melihat aspek sejarahnya. Sahabat Nabi diizin oleh Nabi, tentu atas Allah, untuk hijrah lebih awal ke Madinah. Pergilah sekarang, boleh besok, boleh bila-bila. Ya, mereka buat persediaan lah ya mas sekalian. Karena mereka bebas mau pilih hari apa, nak pindah ke Madinah daripada Makkah. Sahabat Nabi yang boleh. Saya buat persiapan dulu lah, nak pastikan dulu nak ini, bawa bekalan ini, perjalanan gini-gini. Ya, karena tahu dia sendiri yang merancang. Bekalannya cukup, ini cukup. Kurang bermasalah lah. Sebab nanti kalau jalan nanti pasti jauh pula mesti perlu rehat sekarang ini, perlu makanan. Ya, sedia cukup lah. Tak apa. Ini berbeza dengan Rasulullah. Rasulullah tidak hijrah ke Madinah sebelum ada perintah dan kebenaran daripada Allah. Bayangkan. Yang lain sudah pergi, Nabi tak pergi karena belum dibenarkan. Begitu dibenarkan hijrah, pada saat itu juga kena pergi. Tak boleh tangguh-tangguh. Bukan kita jangan fikir Nabi Muhammad disuruh diberikan hijrah oleh Allah, katalah hari ini, kata malam ini. Muhammad, malam ini aku beritahu engkau, sekarang kau mesti meninggalkan Makkah. Dan aku beri masa pada engkau untuk buat persiapan tinggalkan Makkah selama 10 hari lah. Buat persiapan lah, bawa bekalan yang cukup ke, apakah yang cukup. Senanglah. Ini tidak. Saat itu ada perintah hijrah, saat itu kena tinggalkan. Jadi persediaan, ya ala kadar lah. Yang penting kakinya boleh berjalan, itu sajalah. Makan apa yang dibungkus lah. Bak kata orang nak meninggalkan tempat itu tanpa, ya kalau kita nak meninggalkan tempat agak lama kan menguruskan, tak apalah. Saya uruskan dulu kerja ya, so banyak kerja, banyak tugasan, segala rasa lengang baru boleh pergi. Itu kita. Akhirnya tengok. Abu Bakar yang menemani bingung. Cemana nih tiba malam? Iya, Hanmin juga. Mari kita pergi. Tidak terus ke Madinah kan masuk Gua Tur kan? Masuk Gua Tur. Ya, itu ikhtiar. Wajib ikhtiar. Tapi ingat, Nabi pergi itu harinya, masanya, apanya itu bukan pilihan Nabi. Itu Allah yang pilih. Tiba-tiba Nabi menghadapi masalah. Bayangkan. Apa masalahnya? Dikejar-kejar oleh orang kafir.
Masih di rumah pun rumahnya dikepung. Coba. Sahabat yang nak hijrah, rumahnya tak ada yang kepung. Kalau aku keluar, macam mana nih? Mati nih pemuda-pemuda. Wakil suku semua ada. Tapi aku mesti tinggalkan Makkah ini. Allah dah suruh nih. Tengok. Ingat ya, masa, hari, tarikh untuk hijrah bukan Nabi yang menentukan, daripada Allah. Saat itu datang, saat itulah pergi. Masalah. Tapi Allah yang menyelesaikannya. Iya. Keluar dengan selamat. Walaupun rumahnya dikepung oleh pemuda-pemuda yang siap untuk menghendaki nyawa Nabi. Singgah sekejap di Gua Taur. Atas bukit tu. Tengok pun kita, Allahu Akbar. Nampaknya tak larat lah. Seumur macam ini untuk naik kena tak larat lah nampaknya. Mungkin waktu itu Nabi umurnya sudah 50 lebih ya mas sekalian. Masih boleh panjat. Gua Taur tu. Hebat lah. Dan itu daripada rumah ke kaki bukit itu bukan naik bas. Ini naik bas pun nak naik masih mungkin untuk sementara selamat di Gua Taur. Abu Bakar pun rasa tenang. Si kafir pula mengejar sampai depan gua. Coba. Masalah besar ni. Abu Bakar bahkan pernah cerita. Jika mereka tundukkan sedikit aja kepala dia, pasti nampak kami berdua di dalam gua. Karena gua itu tak boleh berdiri, hanya duduk. Rendah, kecil je. Menangis luar biasa Abu Bakar. Ini masalah besar, ini nyawa ni. Kenapalah kita menuruti perintah Allah, tapi masalahnya sebesar ini, katanya. Mungkin kalau kita melihatnya begitu. Ini Nabi, ini Abu Bakar, kekasihnya. Menjalankan itu. Kenapa Allah bagi masalah sebesar ini? Mengancam nyawanya. Nabi tenang. Karena Nabi menghadapi masalah ini bukan karena kesilapan Nabi. Ini Allah yang suruh. Orang ikut jalan Allah, sebesar manapun masalah, tak perlu khawatir Allah sendiri menyelesaikannya. Itu Nabi beritahu pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, apa kamu pikir kita ini hanya berdua? Kita ini Allah, bukan berdua Abu Bakar, innallaha ma'ana. Janganlah sedih. Kamu khawatirkan keselamatan diri kamu, gas aku kan? Kamu khawatir kan tengok orang kafir mengejar hingga depan mata kita? Kamu hampir yakin kan bahwa umur kita hanya ajal kita berada di gua ini? Jangan, bukan. Kita pasti dapat bebas dari masalah ini. Karena Allah sendiri akan menyelesaikannya. Bagaimana cara Allah menyelesaikan masalahnya? Apa Abu Bakar dan Nabi diterbangkan oleh Jibril terjun di Madinah? Atau orang kafir ditampor oleh Jibril umpamanya? Atau orang kafir yang pernah mengikuti mungkin tiba-tiba accident, malah tahu ada unta gila mendang dia? Tak juga. Apa orang kafir jadi lumpuh? Jadi buta? Tidak. Allah hanya pastikan si kafir tidak akan tunduk. Itu saja. Allahu Akbar. Semudah itu Allah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar dan Nabi Abu Bakar. Allah lah yang menghendaki si kafir tidak tunduk, tidak menjenguk dalam gua. Wahal pinggang mereka masih sehat. Pinggang masih sehat, mata masih nampak. Siapa yang menghalang mereka untuk punya keinginan tunduk? Itulah Allah. Bagi kita masalahnya sangat besar. Tapi bagi Allah yang hendak menyelesaikannya, hayyin. Itulah bukti. Tadi saya katakan, itulah bukti nyata, bentuk nyata. Daripada ridha Allah, daripada mahabbah Allah, daripada takrib Allah. Kan itu yang saya katakan di awal tadi. Bila orang itu sudah dicintai oleh Allah, dan Allah balas, Allah ridho, Allah cinta, Allah dekat. Bukan Allah bagi umur panjang. Bukan Allah kemudian lantik daripada orang biasa jadi orang besar.
Bukan Allah kendaki secara mengejut daripada orang yang tidak punya apa-apa menjadi orang memiliki segala-galanya. Itu pemberian kecil. Bukan daripada sakit kemudian diberi kesehatan yang berpanjangan. Walaupun itu pemberian Allah, tapi itu pemberian kecil. Tapi tengok. Coba. Ini kalau tolong kita bayangkan. Ya. Khudur. Kita bayangkan, kita hadirkan. Seakan-akan kita Maryam ketika berjalinkan anak. Coba masalahnya. Kita gambarkan, kalaulah aku mengalami macam mana. Kita gambarkan kita Ibrahim. Meninggalkan isteri, anak, bayinya di tempat yang tak layak dunia, tak ada manusia. Macam mana ni? Kita bayangkan Abu Bakar yang menemani Nabi. Itu bagi saya pengajaran hijrah yang luar biasa. Di samping pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi kan jarang diungkapkan kan. Jarang diungkapkan. Jadi kebetulan pula hari ini kita belajar ini, saya sampaikan, saya ungkapkan kaitan dengan hijrah ini. Jadi Allah hanya suruh kita begini. Bahasa mudahnya lah ayat ini. Bahasa mudahnya, baik hambaku. Sudahlah, ikut sajalah apa yang aku suruh kamu buat, buat ajalah. Kalau aku suruh kamu buat, buat saja. Kalau aku larang kamu jangan buat, ya tinggalkan. Tapi karena kamu ni ada kelemahan, boleh jadi apa yang aku suruh kamu tinggalkan. Nah, kalau berlaku itu, segeralah minta ampun. Karena kamu ni ada kelemahan, boleh jadi apa yang aku larang, kamu langgar. Bila kamu terlanggar larangan aku, ya segeralah istighfar, taubatlah. Sehingga kedudukanmu ini tetap bersih, 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 bersih. Jangan lupa. Karena kamu sering buat dosa, maka taubatnya pun tidak sering. Karena kesilapan kamu ini boleh karena setiap saat, maka istighfar kamu pun adalah setiap saat. Jadi pastikan diri kamu sentiasa bertakhalli minad dunub. Bersih daripada dosa. Usahakan itu. Kalau kamu sudah begitu, nanti aku akan cinta kamu. Bella. Aku akan sangat menyayangi kamu. Dan kalau kamu nak tahu apakah rupa bentuk mahabbahku kepada kamu, satu, aku ridho kamu. Karena kamu raditu bilai roba, kamu pun ridho punya Tuhan, pelindung, pentadbir seperti aku. Kasih sayangku melimpah-limpah. Dan aku sangat hampir dengan kamu. Masih kurang tenangkah jiwamu? Sedangkan aku telah ridho, aku limpahkan rahmat, dan aku dekat dengan kamu. Masih merasa kurang selamatkah hidup kamu? Sedangkan aku pendamping kamu. Masya Allah. Masih takutkah kamu menghadapi manusia yang memusuhi kamu? Sedangkan aku pemilik alam semesta ini melindungi kamu. Terasa berat dan putus asakah kamu menghadapi pancaroba kehidupan? Karena kamu patuh pada aku. Sedangkan aku sendiri telah berjanji. Bila kamu menghadapi masalah sebesar apapun, dalam usahamu mematuhi aku, jangan pening-pening kepala. Aku sendiri akan menyelesaikan masalahmu. Astaghfirullahaladzim. Kesedaran seperti itu mesti ada dalam hidupnya. Dan inilah contohnya. Inilah ayat inilah. Yang tadi saya katakan bahawa sebenarnya saya kutip daripada Imam As-Sa'di. Apa yang saya kata tadi, saya kutip dari Imam As-Sa'di. Yakni at-takhalli minad dunub
min a'zami asbabin nasr. Membersihkan diri, mengosongkan diri daripada segala noda dan dosa karena istighfar dan taubat. Itu adalah sebesar-besar asbab penyebab turunnya pertolongan. Turunnya pertolongan. Wadunub wal israf. Sedangkan dosa, sikap berlebih-lebihan, melampaui batas, apa sajalah maksiat, min a'zami asbabil khudlan. Itu adalah seagung-agung dan sebesar-besar punca asbab kerugian, penyesalan, penghinaan, kehancuran. Sehingga jangankan diuji dengan ujian yang berat, diuji dengan ujian yang kecil pun rugi, hancur. Jangankan diberikan qada yang buruk, ya qada yang menyenangkan pun dia hancur. Dapat senang pun rusak, dapat susah apalagi. Sehat pun rusak, sakit apalagi. Itu karena banyaknya dosa. Sebab bila banyak dosa, ya mahabbah Allah tak ada. Ridho Allah tak ada. Rahmat Allah tak ada. Allah jauh daripadanya. So macam mana? Jangankan menghadapi pancarupa yang sangat dahsyat, menghadapi ujian kecil pun terduduk. So itu kalau kita fahamlah kisah Maryam, kisah Ibrahim, kisah hijrah Nabi, dan banyaklah. Sangat banyaknya mas sekalian. Kayak tu sahabat. Macam mana ya orang kebanyakan sahabat ini kan susah kan. Tapi kenapa hidupnya macam tak susah? Atau kerana sahabat ni kan miskin. Miskin dalam kata tidak punya banyak harta. Tapi kenapa mereka bahagia? Bak kata orang kebanyakan sahabat yang khasnya muhajirin kan. Hijrah ke Madinah. Kais pagi makan pagi. Makna kan kekayaan ditinggal di Makkah. Mana kais pagi makan pagi. Kerja. Belum punya simpanan atau baru punya simpanan sedikit, dah ada perintah perang. Ada perintah perang. Suruh pergi perang yang belanjanya, kosnya, biaya tanggung sendiri. Mana nak ada simpanan? Wah, kalau dalam bahasa sekarang, kebanyakan muhajirin waktu itu jam sekian, ketika belum sampai 2 tahun dah ada perang Badar. Muhajirin rumah belum ada. Mungkin masih menumpang atau pemberian orang, kongsi. Kereta belum ada. Kendaraan tak ada. Pakaian pun Allah. Itu je lah. Paling banyak 2 atau 3 helai. Makanlah ala kadar. Jadi boleh dikatakan masih di bawah garis kemiskinan lah. Majoriti. Mana Nabi baru petukan kerajaan di Madinah ini ke mana tak tahu kadar kemiskinannya berapa persen, tinggi sekali. Itu belum miskin tegar. Tuh yang miskin tegar banyak tuh yang di Masjid Nabawi. Yang Nabi sediakan tempat-tempat khas itu. Itu kalau sekarang mungkin dipanggil miskin tegar gitu. Tapi Allah. Jadi kerjanya ya cari makan, cukup untuk makan. Mana ada simpanan? Baru nak punya lebih sikit, perang. Pergi perang, belanja sendiri. Tapi kenapa hidup mereka ni bahagia? Tak pernah kan dengar sahabat yang miskin macam itu, pada zaman ni ramai yang bunuh diri. Subhanallah. Subhanallah, tak ada. Pada zaman sahabat ni tu ada orang tertimpa penyakit macam-macam karena kurang zat makanan. Tak ada. Macam mana semua tegang? Ada arahan perang, semua pergi perang. Malam hari, qiyamul lail. Macam tak ada orang susah. Wah, dari segi nikmat zahir, sikit sekali yang Allah berikan kepada mereka. Mesti ada. Puncanya kan inilah, mahabbah Allah. Bila orang tu sudah Allah cintai, Allah ridho dan Allah dekat, mana ada orang susah? Mana ada orang takut jika Allah sebagai pengawalnya?
Sedangkan orang banyak bodyguard yang hebat-hebat itu pun tak takut. Ini Allah yang jadi pengawalnya. Masya Allah. Sehingga ada satu ucapan yang terkenal di kalangan salafus soleh. Ini yang dah punya makom seperti itulah. Apa dia kata? Ana Abdul Ghani. Aku hamba kepada Allah yang maha kaya. La akhaful faqra. Aku tak takut miskin. Wa kaifa akhaful faqra? Macam mana aku takut miskin? Wa ana Abdul Ghani. Sedangkan aku hamba kepada Allah yang maha kaya. Ucapan itu biasa aja, tapi coba fahami betul-betul. Ana Abdul Ghani, la akhaful faqra. La akhaful faqra. Kaifa akhaful faqra? Wa ana Abdul Ghani. Aku adalah hamba pada Allah yang maha kaya. Aku tak takut miskin. Bagaimana aku takut miskin? Sedangkan aku ni hamba pada Allah yang maha kaya. Ucapan itu kalau ucapan biasa tak ada mana. Tapi kalau ucapan itu keluar daripada hati, itulah hati yang benar-benar disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, itu yang saya sampaikan. Kurang lebih dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.